Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini di Indonesia bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto dengan tema manusia di akhir zaman. Sebelum memulai pelajaran firman, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari beliau. Dipersilakan. Shalom semua, pada kesempatan kali ini Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Panto, lahir di Tanjung Uban 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS Word of Life Philippines, Major Missiology, Third Bible School Manila Philippines, Major Missiology, Third South Bible, Reverend Crest Saleh, ST Spong, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan, pengurus bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Panto. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Suryani. Apa kabar? Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, baik Pak. Ya, puji Tuhan, kiranya Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan
di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya Ibu. Dan Amin. sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan Bu, terima kasih. Ya. Salam, terima kasih Pak Sam. Terima kasih buat semuanya yang hadir pada malam ini. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh jam firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Pakai hamba urapi hamba dengan kuasa-Mu, bahkan semua yang terlibat, Pak Sam yang menjadi moderator dan juga yang multimedia, bahkan semua yang terlibat, urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami mau menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan melihat slide yang ada di depan kita nanti ya, yang akan dibagikan. Nah saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini berjudul keadaan manusia di akhir zaman. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Nah saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi berkata mengenai masa sukar di hari-hari terakhir, ini menunjukkan bagaimana sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada banyak orang mengatakan, dari dulu juga firman Tuhan mengatakan hari-hari terakhir. Ya. Nah saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya saudara, kapan Tuhan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya. Nah, kita melihat keadaan di mana di akhir-akhir zaman ini, kita lihat dalam pembacaan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memuliakan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang lidah. Dan kemudian kita melihat saudara, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah saudara, kita melihat di sini saudara bahwa di dalam ayat yang kelima kita melihat ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkir kekuatannya, jauhilah mereka itu. Saudara yang kekasih, slide yang berikutnya, jadi dalam bahasa Inggris saudara, yang dipakai untuk masa sukar itu adalah perilous, yang diterjemahkan kalebos, yang artinya kesukaran, bahaya, panas, kekeringan, genting, dan lain-lain. Jadi pada hari-hari terakhir adalah masa di mana masa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Jadi dimulai terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, dan kemudian untuk kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Jadi masa-masa sukar itu dimulai ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan menjelang kedatangannya yang kedua kali, ya saudara. Jadi periplus ini saudara, perilos itu saudara, yaitu time atau masa sukar adalah kita lihat bagian dari hari-hari terakhir atau akhir zaman. Akhir zaman bukan hanya dinubuatkan di dalam perjanjian lama, namun juga di dalam perjanjian baru. Jadi kita melihat mulai dari perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, Tuhan sudah menubuatkan bagaimana keadaan di akhir zaman. Nah mari kita melihat saudara di dalam pembacaan kita 1 Yohanes
2 ayat 18 sampai 19. Silakan Pak Sam tolong baca. Anak-anakku, yang di atas. Silakan. anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, jadi saudara yang kekasih, Yohanes menubuatkan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Kita melihat sekarang, saudara, di dunia maya, saudara. Orang dengan terang-terangan mengejek, mengolok-olok Tuhan dengan begitu berani, saudara. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, mereka menyangkal akan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan dengan bermacam-macam, ya, dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam yang dibuat-buat, ya, untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, tidak pernah mati, tidak bisa bangkit, dan juga kita melihat menyangkal akan ketuhanan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, di anak-anakku, pada waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Memang antikristus nanti, ya, pada waktu setelah pengangkatan itu terjadi. Tetapi kita melihat di sini, ada begitu roh antikristus sudah ada di mana-mana. Nah, inilah tandanya pada waktu ini adalah waktu benar-benar waktu yang terakhir. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar, ya, ada dari orang seberang sana, ada YouTube yang mengatakan Tuhan Yesus itu dari keturunan Lucifer. Aduh, saya mendengar itu, ya saudara, rasa-rasanya gimana ya, kok berani sekali gitu. Tapi ini kita tahu bahwa apa yang kita perhadapkan, kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kita melawan roh-roh yang sedang bekerja di angkasa sekarang ini. Yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka sungguh-sungguh termasuk, ya, kepada kita. Nah, kita melihat, saudara, jadi nubuatan ini sangat penting karena kita sekarang ada di masa-masa terakhir. Dan bacaan ini pada hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nah, mari kita melihat bahwa ada beberapa karakter, ya, karakter manusia di masa terakhir ini. Bagaimana posisi kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Kita lihat slide yang berikutnya, saudara. Seperti yang tadi sudah kita baca sama-sama. Yang pertama, kita melihat di sini, saudara, karakteristik masa kesukaran. Nah, menurut Paulus, perilaku manusia akan nampak di masa sukar ini. Kebanyakan orang akan mencintai diri mereka sendiri di ayat yang kedua. Nah, saudara yang kekasih, kita harus tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Karena ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati.
Tapi kemudian iblis datang kepada Hawa, bukankah semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan? Oh, kami tidak boleh, bahkan raba makan tidak boleh. Kemudian iblis bilang, oh, karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu pasti kamu akan menjadi seperti Allah, kamu nggak akan mati. Jadi apa yang sebenarnya ditanamkan oleh iblis kepada Hawa pada saat itu? Yaitu saudara, bahwa Allah itu nggak adil. Dia mau jadi hebat sendiri, ya. Dia nggak mau itu kamu menjadi seperti Allah. Itu kesombongan, racun, keangkuhan, pride. Nah, saudara, apa yang jadi, saudara, ketika mereka menimbang-nimbang, kita harus tahu, saudara, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya manusia itu mengemban karakternya Allah. Manusia diciptakan dalam kemuliaan, manusia diciptakan dalam keadilan, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kesucian. Ini benar-benar manusia refleksi dari kemuliaan Allah. Refleksi atau mengemban langsung karakternya Allah. Nah, saudara, kita melihat di sini, tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia benar-benar menjadi rusak. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 kita melihat bagaimana manusia itu kecenderungan hati mereka hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kemudian ketika Tuhan melihat, Tuhan menyesal. Artinya Tuhan betul-betul pilu melihat keadaan manusia. Sehingga manusia harus dibasmi. Yang pertama, hanya 8 orang selamat. Jadi kita melihat di sini, dan kemudian keadaan manusia semakin hari semakin memburuk. Semakin memburuk. Dan kemudian kita lihat karakteristik ya dari masa kesukaran ini semakin hari semakin menjadi. Yang pertama, manusia akan mencari diri ya, atau mencari kepentingan diri sendiri ya. Kemudian kita melihat mereka akan mencintai diri sendiri, mereka menjadi orang yang berpusat kepada diri sendiri, semua diri ya. Dan pada waktu iblis katakan, ya ular itu katakan, oh kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi bagaimana ego mereka, keinginan daging mereka, wow, ingin menjadi seperti Allah, luar biasa hebat ya saudara. Dan apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa ya? Apa yang terjadi ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Padahal mereka memang telanjang sejak awal mereka diciptakan. Waktu itu mereka, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka ditutupi oleh awan kemuliaan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, awan kemuliaan itu, ya kemuliaan Allah itu, kemuliaan Allah itu sirna, tidak ada lagi. Tidak lagi menutupi mereka, tidak lagi mengcover mereka. Sehingga mereka melihat diri mereka sendiri. Yang tadinya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah, tetapi sekarang berpusat pada diri sendiri. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Filipi 2 ayat 21. Dan kemudian kita melihat yang kedua. Yang kedua itu adalah ketamakan. Silakan Pak, baca, tolong. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Iya. Jadi kita melihat di sini yang kedua itu orang tamak. Tamak keserakahan ini, saudara, sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang nggak pernah puas, ya. Orang nggak pernah puas. Orang mau mencari kepuasan diri sendiri, nggak pernah puas.
Semuanya berpusat, sekali lagi berpusat kepada diri sendiri. Tamak, serakah. Ya, orang yang tamak, orang yang serakah ini saudara, selalu berpusat kepada diri sendiri. Dan tidak pernah merasa puas. Nah, kita akan melihat saudara, bahwa ketamakan ini juga sama dengan penyembahan berhala. Karena berpusat pada diri sendiri. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati dengan ketamakan. Karena tamak orang mencari harta dengan tidak wajar, saudara. Beberapa terakhir ini saya melihat ada seorang anak memenjarakan mamanya. Oleh karena apa? Oleh karena harta, karena tamak. Karena tamak. Dan tidak mau berbagi. Kita lihat yang ketiga lagi, saudara. Yang berikutnya, karakter yang ketiga kita melihat. Sombong. Ya. Kita melihat sombong dan menganggap lebih dari orang lain. Silakan Pak, Amsal 21 ayat yang keempat. Mata congkak dan hati yang sombong, pelita orang fasik adalah dosa. Ya, mata congkak dan hati yang sombong, pelita orang fasik adalah dosa. Jadi saudara, ketika si ular itu bilang sama Hawa, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, kemudian mereka membayangkan ya, pasti Hawa juga sudah bicara, sudah diskusikan dengan suaminya Adam. Wow, luar biasa, menjadi seperti Allah, hebat sekali. Bisa melakukan perkara-perkara besar. Jadi racun kesombongan, keangkuhan itu sudah ditanamkan oleh iblis sejak awal ketika manusia digoda. Dan inilah yang memicu mereka untuk mereka makan buah itu. Karena ingin menyamai dengan Allah, menyamai diri dengan Allah. Nah, kita harus tahu bahwa iblis dibuang ke bumi. Iblis dibuang oleh Allah keluar dari sorga. Oleh karena apa? Karena ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin mengatasi langit, dia ingin mengatasi sorga juga. Sama seperti Allah. Bahkan ingin melebihi Allah. Nah, karakter kesombongan ini betul-betul berasal dari iblis, saudara. Jadi sombong, angkuh. Alkitab tegas mengatakan bahwa awal dari kehancuran itu adalah sombong, saudara. Dan Tuhan sangat menentang orang yang congkak dan sombong. Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam, kalau kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal 26 dengan satu raja yang bernama Uzia. Ya, Uzia ini saudara, dia itu adalah seorang raja ketika dia menjadi raja itu ketika dia masih sangat muda. Masih 16 tahun ya, 16 tahun dia jadi raja. Tetapi kemudian Tuhan membuat dia sangat berhasil. Ya, saya akan lihat di dalam 2 Tawarikh ya, kita lihat dalam 2 Tawarikh. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Ya, pasal 26. Kita lihat ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan takut akan Allah dan selama ia mencari Allah, ia membuat segala usahanya berhasil.
Nah, kita melihat di sini bagaimana Raja Usia 16 tahun, masih hijau, masih tidak tahu apa-apa, menjadi raja. 52 tahun dia menjadi raja, saudara. Kenapa keberhasilannya itu? Karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan kemudian dia mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat dia berhasil. Dan setelah dia berhasil luar biasa, dia ditakuti oleh orang-orang orang Israel, bahkan raja-raja yang jauh-jauh pun takut akan dia, dan dia menjadi sangat kuat. Tetapi setelah dia menjadi kuat, saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan dengan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah ini saudara, jadi kesombongan. Jadi Raja Usia ini telah melakukan atau memulai kerajaan dengan sangat baik. Tuhan mengangkat dia dengan sangat luar biasa. Ya, dia menjadi sangat kuat. Bahkan di dalam ayat yang ke-15, yang membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Sekali lagi, menjadi kuat. Akan tetapi setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga apa saudara? Orang yang tinggi hati dan kemudian dia mau membakar ukupan kepada Tuhan yang harusnya hanya dilakukan oleh imam-imam. Dan kita tahu kisahnya dan akhirnya saudara, dia kena sakit kusta sampai mati. Sampai mati dia kena sakit kusta dan kemudian dia dikuburkan di ladang, ya, di ladang. Sampai mati dia tidak mendapatkan ya kemuliaan. Jadi kita melihat di sini mereka sombong menganggap lebih daripada orang lain. Inilah karakter kesombongan semakin hari semakin jadi di akhir-akhir zaman ini. Sebab itu saudara, hati-hati kalau kita mulai sombong ya. Seringkali kita lupa diri ya. Kita mulai dengan nol, kita mulai dari tidak ada apa-apa, kemudian kita setia mengikut Tuhan, kita mencari Tuhan, tapi lama-lama ketika kita sukses, ketika semuanya beres, kemudian kita lupa bahwa kita semua diangkat seperti itu oleh karena Tuhan. Hati-hati. Oleh sebab itu jaga hati. Jadi Allah sangat menentang orang yang congkak. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam zaman yang sukar ini, di akhir-akhir ini. Jaga hati, jangan sampai sombong. Kemudian yang keempat kita melihat, karakter yang keempat yang kita lihat itu adalah kita melihat memegahkan diri dan mencari kemuliaan yang sia-sia. Silakan Pak, Mazmur 10 ayat yang ketiga. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ya, orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Jadi yang keempat karakter daripada orang-orang di akhir zaman ini, memegahkan diri, mencari kemuliaan yang sia-sia. Ya duniawi, berpusat kepada duniawi. Kemuliaan. Saudara, salah satu akibat dari manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka haus akan kemuliaan. Kita ingat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti orang kehilangan kemuliaan Allah. Betul-betul kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam diri mereka.
Jadi kemuliaan itu ada ketika Roh Kudus ada di dalam mereka. Ya, betul-betul karakter Allah itu ada di dalam diri manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah meninggalkan orang itu. Mereka absen dari Allah. Tidak ada kehidupan Allah di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, oleh sebab itulah kita melihat ketika kemuliaan Allah sirna meninggalkan manusia. Manusia mulai haus akan kemuliaan. Ya, haus akan pengakuan, haus akan pujian, haus akan kemuliaan. Apapun yang dilakukan supaya orang menganggap dia itu wow, menganggap dia itu hebat. Ya, jadi apapun dilakukan supaya dipuji-puji orang dan mencari hal-hal yang sia-sia dengan bermacam-macam cara, ya, dengan harta, dengan prestise, dengan apapun yang dikerjakan untuk prestasi. Supaya apa? Supaya dirinya dimuliakan oleh orang-orang. Nah, kita melihat di sini karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Mengerikan sekali ya saudara. Orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kenapa orang loba? Orang loba, orang tamak. Karena selalu kurang dan tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan inilah karakter orang-orang di akhir zaman. Kemudian kita melihat lagi yang kelima. Yang kelima itu penghujat. Kita lihat penghujat. Silakan Pak. Mazmur 3 ayat 29. Tetapi Markus. Ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya. Saya sangat mengerikan ya. Kadang-kadang ketika saya mendengar ada konten-konten yang menghujat-hujat Tuhan. Aduh Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan ya. Dengan beraninya, dengan lantangnya ya saudara. Saya mendengar itu geram ya saudara. Selain geram, saya juga takut mendengar kata-kata itu. Nah, kita melihat di sini. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa sih yang dimaksudkan di sini menghujat Roh Kudus? Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap hati manusia untuk menyatakan kebenaran. Yang pertama untuk menemplak dosa, menyatakan kebenaran, dan membina kita atau membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Nah, ada banyak orang di akhir zaman ini oleh karena harta, oleh karena dunia ini, oleh karena kesenangan-kesenangan dunia ini, saudara, Tuhan sudah bekerja di dalam hatinya, tetapi dia mengeraskan hatinya. Dia tolak, bahkan tidak mengakui Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa yang kekal. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat ke-7, kalau Roh Kudus berbicara kepadamu hari ini, jangan keraskan hati. Jadi kalau kita keraskan hati kita, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita keraskan. Kemudian saudara dia bicara lagi, kita keraskan. Dan lama-lama orang itu menjadi keras. Contohnya itu adalah Firaun. Jadi saudara pada zaman sekarang ini
pengejek-pengejek, penghujat-penghujat itu akan bermunculan dan ada di mana-mana. Jadi walaupun sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara ke dalam hati mereka, walaupun mereka mengerti tetapi mereka menolak untuk pekerjaan Roh Kudus. Mereka menolak akan kebenaran yang sudah disingkapkan oleh Roh Kudus. Nah, orang yang demikian, saudara, tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Dan kemudian kita melihat yang ketiga, karakter daripada orang-orang di akhir zaman ini. Tidak taat kepada orang tua, maksud saya ya di sini, dan juga tidak taat kepada Tuhan, kurang ajar kepada orang yang lebih tua, baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi ini keadaan. Perasaan saya dulu rasanya kalau saya nggak pernah saya bentak orang tua ya. Apa yang orang tua bilang saya bilang iya. Tapi zaman sekarang, aduh. Zaman sekarang orang-orang apa ya yang dipertontonkan itu ya saudara. Film-film yang dipertontonkan bagaimana seorang anak, seorang mantu memperlakukan orang tuanya. Bahkan ada orang tua dibuang ya, dibuang di jalan, sudah tua, tidak diurus. Dan beberapa waktu yang lalu kita melihat saudara sangat memilukan. Opa, oma, kemudian meninggal di rumah mereka sendiri tanpa ada anak. Padahal ada anak. Ya, menurut tetangga tidak pernah dikunjungi dan sebagainya. Saudara, ini mengerikan sekali, saudara. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tidak taat kepada orang tua, kepada Tuhan, dan juga kurang ajar kepada orang tua. Baik secara fisik maupun secara rohani. Silakan Pak, Roma 1 ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Oh, ngeri sekali. Inilah roh-roh yang sedang bekerja ya. Jadi iblis, kita harus tahu bahwa iblis itu sudah tahu waktunya itu singkat, saudara. Waktunya itu nggak lama lagi. Sebab itu dia bekerja dengan keras di akhir zaman ini. Ya, sehingga roh iblis itu betul-betul bekerja sehingga orang-orang menjadi pengumpat, pemfitnah, pembenci, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah ini saudara. Jadi di akhir zaman tidak taat kepada orang tua. Bahkan bukan hanya tidak taat, kurang ajar kepada orang tua. Ya. Ini sangat menyedihkan ya saudara. Sebab itu betul-betul sebagai orang tua kita harus mendidik anak kita dengan baik supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan kasih akan Tuhan di akhir-akhir zaman ini, karena luar biasa yang mereka lihat di luar sana. Yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih baik kepada Allah maupun kepada manusia yang telah berbuat baik pada mereka. Jadi tidak tahu berterima kasih. Ya, silakan Pak. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya. Jadi sebab sekalipun mereka mengenal Allah, artinya sekalipun mereka tuh tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah yang atau mengucap syukur kepadanya. Ya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh, dan mereka menjadi gelap. Ya, saudara, ini
Jadi apakah orang ateis itu tidak mengakui bahwa adanya Allah? Ya, mereka memang tidak mengakui Allah itu ada, tetapi in the deep in their heart, di dalam kedalaman hati manusia sadar kok akan adanya Allah. Ya, saudara, manusia itu sadar akan adanya Allah. Karena apa? Ketika Allah menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan kita, kita dihembusi oleh nafasnya Allah. Ada roh Allah di dalam roh kita. Dan roh Allah ini, saudara, roh Allah itu dihembusi ke dalam roh kita. Kita ini ciptaannya, karya tangannya. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan rusak, tetapi hati nurani mereka, kesadaran akan Allah, kesadaran akan dosa itu tetap ada dalam diri mereka. Dan ini tidak dicabut dari manusia. Jadi sadar akan Allah. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kesadaran akan Allah itu ada. Oleh sebab itulah saudara, setiap manusia mereka membuat sesuatu untuk disembah. Karena mereka memang makhluk penyembah. Sehingga ketika mereka belum mengenal Allah yang benar, mereka menyembah pohon, mereka menyembah benda, karena menganggap sesuatu yang lebih besar dari mereka. Itu adalah kesadaran akan ada penguasa, ada yang lebih besar, saudara. Itu memang Tuhan letakkan itu di dalam diri manusia. Dan kemudian kita melihat kesadaran berikut itu yang tidak hilang dari manusia itu ada kesadaran akan dosa. Makanya ada undang-undang. Ada undang-undang dilakukan. Orang-orang di pedalaman mereka punya kebudayaan, mereka juga ada aturan-aturan budaya yang mereka buat. Ya, ada aturan-aturan. Kenapa? Karena memang manusia itu, saudara, diciptakan oleh Allah menjadi makhluk penyembah. Dan kesadaran, ya, hati nurani mereka itu menuduh mereka. Ada kesadaran akan dosa. Nah, namun yang parahnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, walaupun mereka sadar akan ada. Kita coba lihat di dalam Roma pasal yang pertama, ya. Roma pasal yang pertama, saya lihat ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, inilah manusia di akhir zaman. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, di ayat 20 Roma 1. Kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, firman Tuhan katakan, setiap manusia tidak dapat berdalih bahwa Allah itu ada. Ya, saudara. Jadi mereka nggak bisa berdalih. Karena nyata dari perbuatan tangan mereka, dari karya ciptaan di alam semesta itu. Setiap hati tahu bahwa ada Sang Pencipta. Nah, kita lihat di sini akan tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa dan karakter di akhir zaman ini, apa yang terjadi? Mereka tidak dapat berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada Allah maupun kepada manusia yang telah berbuat baik. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Inilah keadaan manusia, saudara. Jadi
banyak orang telah meninggalkan Tuhan. Yang kedelapan kita melihat hidup dalam ketidakkudusan dan hidup tidak berkenan kepada Allah. Mereka hidup dalam hawa nafsu daging, hawa nafsu mereka. Inilah keadaan manusia. Silakan Pak Yudas 1 ayat 8. Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya. Jadi betul-betul ya yang tadi dikatakan pikiran mereka menjadi gelap, saudara. Jadi menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Tadi saya sudah ungkapkan ya, akan tampil penghujat-penghujat, pengejek-pengejek ya. Pengejek-pengejek Tuhan. Jadi kebenaran ditindas dengan kelaliman dan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi menurut hawa nafsu kefasikan. Dan kesudahan dari mereka itulah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Tidak peduli bagaimana caranya, yang penting perut, isi perut ya. Makan, berfoya-foya. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Menyeramkan ya saudara, keadaan di akhir zaman ini. Kita melihat yang ke-9, kehilangan kasih. Jelas, pertama, kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan dan tidak berdamai. Ya, silakan Pak, Roma 1 ayat 2 Timotius 3 ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dapat menginginkan diri, garang, tidak suka yang baik. Ya. Roma 1 ayat 31, tidak berakal, setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi kehilangan kasih ya saudara. Pertama memang kehilangan kasih kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan mencela jemaat yang di Efesus. Karena mereka kehilangan kasih kepada Tuhan. Aku mencela engkau karena kau kehilangan kasih yang mula-mula. Itu di dalam Wahyu pasal yang kedua kalau kita lihat. Jadi ketika seseorang kehilangan kasih kepada Allah, pasti tidak ada lagi kasih terhadap yang lain. Karena sumber kasih itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat juga dalam Roma pasal 5 ayat 5, kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita. Ya, Roh Kuduslah yang mencurahkan kasihnya ke dalam hati kita. Ya. Sehingga kita mampu untuk mengasihi orang lain. Tetapi ketika seseorang kehilangan kasih, pasti juga kehilangan damai. Karena kasih dan damai itu selalu seiring. Ketika seseorang ada kasih, pasti juga dia ada damai. Karena ini adalah buah daripada Roh Kudus. Nah di akhir zaman ini, ketika orang kehilangan kasih akan Allah, kehilangan kasih kepada sesama, dan juga hilang damai. Sehingga apa yang terjadi di sini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Nah ini, waduh, suka menjelekkan orang ya saudara, ini emang karakter ya. Karakter di mana-mana kita melihat orang kalau menjelekkan orang lain itu wow, luar biasa ya. Ini bukan hanya orang luar loh, orang di dalam gereja juga ya suka jelek-jelekin orang. Gembala dijelek-jelekin, majelis dijelek-jelekin,
hamba Tuhan dijelek-jelekin, jemaat dijelek-jelekin, teman dijelek-jelekin, ya. Kemudian di depan manis-manis, tapi di belakang jelek sekali. Dan ini sepertinya sudah menjalar di mana-mana, bukan hanya di dunia, tetapi di dalam gereja pun banyak, saudara. Dan bukan hanya itu, kita melihat bagaimana, saudara, dalam konten-konten YouTube juga, orang dengan seenaknya aja jelek-jelekin orang. Ya. Bahkan kalau kita melihat kok orang bilang gini, orang Kristen sama Kristen jelek-jelekin nama Tuhan ya. Nah, ini saudara ya. Jadi hati-hati dalam hal ini, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Apa yang dapat dibuat oleh manusia ketika mereka kehilangan kasih? Apa sih karakter yang baik yang dapat kita miliki kalau kita terpisah dari Allah? Karena semua yang baik, karakter yang baik, itu sirna ketika manusia jatuh dalam dosa. Ingat tadi saya katakan, manusia diciptakan menurut karakternya Allah. Di dalam karakternya Allah. Di dalam kesucian. Di dalam kekudusan. Di dalam kemuliaan. Di dalam kebenaran. Akan tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah mereka tidak tahu kebenaran? Iya, mereka tahu kebenaran. Apakah mereka tidak tahu keadilan? Iya, mereka tahu keadilan. Apakah mereka tidak tahu kesucian? Iya, kemuliaan mereka tahu. Tetapi sudah tidak mampu untuk melakukannya oleh karena dosa. Dan itu terus-menerus sifat-sifat daripada yang Tuhan berikan itu tergerus. Justru keadilan itu tidak adil di tempat-tempat yang harusnya keadilan ditegakkan. Justru ketidakbenaran itu hancur di mana tempat yang seharusnya kebenaran itu ditegakkan. Kesucian itu yang harusnya ditegakkan. Justru di tempat yang mana kesucian itu harus dilakukan. Nah, ini kenyataan. Ini fenomena yang sudah kita lihat di mana-mana, saudara. Inilah keadaan akhir zaman, saudara. Kita melihat yang berikutnya lagi. Nah, pengkhianat, penuduh palsu, ya, pengkhianat. Saya beberapa kali dikhianati justru oleh orang yang sangat dekat dan sangat saya percaya. Jadi pengkhianat ini bukan hanya di luar ya saudara, tetapi juga masuk menyelusup ke anak-anak Tuhan. Hati-hati ya. Silakan 2 Timotius 3 ayat 4. 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, inilah keadaan ya, karakter orang-orang di akhir zaman. Suka mengkhianat. Ya, kita melihat orang gampang sekali mengkhianati ya. Gampang sekali dan semakin mudah orang mengkhianati. Dulu-dulu mungkin rasanya jarang kita mendengar ya. Tapi sekarang di akhir-akhir zaman ini orang suka mengkhianat. Walaupun mereka sudah mengalami kasih, ditolong, dibantu. Tetapi karena duniawi mereka rela mengkhianati. Ya, mengkhianat ya. Dan tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan yang ke-11 itu agamawi. Nah, apa itu agamawi? Silakan Pak baca. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Matius 23 ayat 27.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Oh, ini orang yang agamawi. Secara lahirnya mereka menjalani ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, sekali lagi, kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu bukan ritual-ritual, ibadah-ibadah, ya, seremoni-seremoni. Bukan berarti di dalam kekristenan itu tidak ada ibadah, tidak ada seremoni, tidak ada juga liturgi-liturgi, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau semua itu hanya ditekankan kepada seremoni, kepada ibadah-ibadah, kepada aturan-aturan, tetapi tidak ada relationship, hubungan dengan Tuhan secara pribadi, pada hakikatnya itu adalah mati, nggak ada gunanya. Karena kekristenan itu adalah relationship, hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita Kristen, kita percaya Tuhan, tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu artinya mati. Karena hidup itu adalah Kristus sendiri. Akulah jalan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hidup itu adalah Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan karena kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita sudah memiliki hidup itu. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika seseorang hanya menjalankan agamawi tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan? Seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang munafik. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang berbagai jenis kotoran. Kadang-kadang kita kaget begini, loh kok bisa ya? Padahal dia hamba Tuhan yang terkenal ya. Padahal dia hamba Tuhan yang luar biasa ya dipakai Tuhan. Loh kok bisa ya seperti ini? Ya bisa saja karena kita manusia. Sebab itu di atas-atas diterangkan jaga hati, jangan sombong. Ya. Nah, satu hal sebagai para pemimpin nih, ya di akhir zaman ini kita harus tahu. Ketika Tuhan pakai kita dengan sangat luar biasa. Dipakai dalam mengajar, dalam melakukan mukjizat yang Tuhan karuniakan pada kita. Dan orang-orang sudah banyak mengagungkan kita, memuji kita, harus jaga hati. Harus jaga hati, jangan sampai congkak, jangan sampai sombong. Ketika sombong, congkak, sedikit aja kita kasih celah, oh saudara, itu mulai kehancuran kita. Mulai dari kesombongan dan akhirnya karakter-karakter lain mengikuti kita. Dan akhirnya kalau sudah jatuh, akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Akhirnya menjadi munafik. Dan di luar kelihatannya baik, tapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Nah, kalau dalam keadaan posisi seperti ini, hanya tinggal waktunya saja. Tinggal waktunya saja di mana Tuhan akan expose. Tuhan akan Tuhan akan tampakkan ke permukaan. Ketika Tuhan tampakkan ke permukaan, tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Semuanya menjadi jelas, supaya nampak bahwa kita ini bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Inilah yang harus kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai orang-orang yang memimpin. Nah, sekarang kita akan melihat peringatan untuk orang-orang percaya.
Ini peringatan buat kita. Alkitab memperingati orang-orang percaya di masa hari-hari terakhir ini. Ya, agar menjauhi cara hidup yang tidak saleh. Agar tidak terjebak di masa yang sukar. Ya, itu ayat yang kelima. Dan jangan bergaul dengan mereka. Perhatikan, jangan bergaul. Silakan Pak, ayat 14, 15. Dari 2 Korintus ya, ini dari Korintus, 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Ini peringatan buat kita. Ya, jangan bergaul. Atau kalau bergaul itu berbaur ya saudara. Gaul itu berbaur. Nah, di dalam untuk menerangkan akan hal ini tuh di dalam kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 itu bagus sekali ya. Mazmur pasal 1 ayat ke-1. Bagaimana sih di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Dulu waktu saya baru-baru pindah ya, baru 1 minggu pindah di Kalimantan ya, di satu kota yang kecil. Kebetulan saya tidak jauh dari rumah saya itu ada pasar. Jadi pagi-pagi saya kalau ke pasar saya jalan kaki saja, sambil jalan kaki ya saudara. Setiap kali saya lewat ya, saya lihat seorang ibu yang sedang nyapu. Dia nyapu halaman, selalu setiap pagi, setiap kali saya ke pasar pasti saya lihat ibu itu. Saya lihat, sambil jalan saya lihat. Dia pun lihat saya. Besoknya lagi dia lihat saya lihat dia. Lama-lama saudara, saya sambil jalan, mulai saya menganggukkan kepala, kasih senyum, dia juga kasih senyum ya. Terus lama-lama saya berdiri di depan pagernya. Ya, baru tadi berjalan, saya berdiri. Karena dia tanya, "Ibu orang baru ya?" Saya bilang, "Iya Bu, saya orang baru di sini." Ya. "Oh, Ibu berasal dari mana?" "Oh, saya dari Jakarta." "Oh iya, mulai ya." Lama-lama, "Ayo dong Bu, datang sini, masuk ke rumah saya." Duduklah saya ngobrol ya. Saya ngobrol. Setelah ngobrol jadi teman, lama-lama jadi sahabat. Lama-lama bukannya jadi sahabat, makan bersama, mulai makan di rumahnya, dia juga makan di rumah saya. Nah, kalau sudah makan, duduk makan bersama, itu artinya saudara sudah sahabat. Bahkan ada beberapa budaya, kalau lagi berantem ya, kemudian kalau sudah baikan lagi, makan bersama. Lenyap semua yang kemarin-kemarin itu. Nah, ini gambarannya. Mulai berjalan, berdiri, di sini firman Tuhan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan. Nah, bergaul di sini Tuhan katakan bergaul, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, persamaan apa yang terdapat antara yang benar dengan durhakaan, atau bagaimana terang dengan gelap, nggak bisa ketemu. Persamaan apakah yang terdapat dalam Kristus dan Belial? Apa bagian bersama-sama orang yang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan baik Allah dengan berhala?
Karena kita ini bait Allah dan hidup menurut firman Allah. Tuhan bilang, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dalam kita dan hidup di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa karena Allah yang kita sembah itu Allah yang transenden, namun juga Allah yang amani. Allah yang jauh di sana, namun tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal bersama-sama dengan umatnya. Jadi bagaimana kita yang bait Allah ini bisa hidup di dalam kegelapan, bergaul dengan kegelapan, dan juga bergaul dengan yang tidak pantas. Sebab itu keluarlah dari antara mereka. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Pisahkan diri mereka. Apa artinya kudus? Kudus, yang dimaksudkan kudus lewat firman Tuhan itu adalah pisah dari dunia. Tidak terkontaminasi dengan dunia. Ya, itu maksudnya ya. Supaya jangan kita terkontaminasi. Jangan kompromi terhadap dunia. Berikutnya. Ya, berikutnya itu adalah kita harus menghindar segala bentuk karnal atau daging dan menjauhi ajaran sesat. Nah, ini saya tidak tulis ayatnya, bisa Pak? Bisa tolong Pak bacakan dari Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi jelas ya saudara, jadi kita harus menghindar dari segala bentuk karnal, ya, daging. Sebenarnya ketika kita menghindar, bukannya menghindar, tetapi karena hubungan kita dekat dengan Tuhan. Contohnya itu adalah Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menghindar, dia lari. Karena apa? Dia takut Tuhan. Karena dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menghindar saja tidak cukup kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Lama-lama kedagingan akan tertarik. Nah ini kuncinya saudara. Jadi kita harus menghindar karena kita memang sudah hidup dalam Tuhan. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Karena sudah ada Roh Kudus. Ingat tadi dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, bahwa kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Sebab itu we can say no to sin, tidak menghindar dari bentuk karnal dan dari ajaran sesat. Mengapa kita tahu itu ajaran sesat? Karena kita sudah belajar ajaran yang sehat, ajaran yang benar, sehingga kita bisa membedakan. Kemudian yang ketiga itu waspada dan berdoa agar tidak tertipu dan digoda oleh dosa. Matius 26 ayat 41, 2 Korintus 2 ayat 11. Silakan Pak. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iya. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara ya. Waktu bersama dengan Tuhan, ya, firman Tuhan, doa. Artinya ini apa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, berdoa, baca firman, membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, iblis nggak bisa masuk ke situ. Ya, iblis tidak akan bisa masuk ke situ. Jadi kita melihat yang keempat, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sensitif akan pimpinannya. Kita harus sensitif pada, ya kita sensitif kalau
kita melakukan sesuatu, jangankan gitu ya, kita bicaranya kasar atau apa, udah nggak enak di hati, jangan teruskan. Kita mau melakukan sesuatu udah nggak enak di sini, di hati. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia langsung berduka, jangan teruskan. Nah, masalahnya seringkali hati sudah tidak enak, kita teruskan. Jadi stop. Jadi kita harus sensitif akan pimpinan Roh Kudus. Yakobus 4 ayat 7, Roma 8 ayat 14. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iya. Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah milik Allah. Iya. Adalah milik Allah. Jadi kita saudara hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, sensitif ya. Kita harus dapat melawan iblis. Kesimpulan di masa-masa sukar ini, sebagai orang Kristen kita harus memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di atas. Supaya kita tidak terkontaminasi ya. Kita tidak terkontaminasi dengan apa yang dibuat oleh dunia. Ingat saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu bukan berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kamu. Jadi mengapa orang Kristen dibenci? Kenapa orang yang sungguh-sungguh sepertinya dibenci? Karena memang kita bukan dari dunia, tetapi kita dari surga. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal dan kita sedang menuju kepada kekekalan. Akhir-akhir hari-hari terakhir ini dunia semakin jahat. Oleh sebab itulah kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang di atas awan-awan dan ketika nafiri itu berbunyi, kita akan diubah dan kita diangkat. Dan bagi mereka yang sudah mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan dan juga akan diubah dengan tubuh mulia dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan minggu depan kita akan lanjut pelajaran kita dengan satu tema kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lanjutan dari pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur, minta Ibu Heni, ada Ibu Heni di sini. Berdoa Bu untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada malam ini. Ya, mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Suryani. Bapa, untuk menghadapi akhir zaman ini ya Tuhan, kami butuh pertolongan Roh Kudus. Dengan pengetahuan ini kami ditambahkan bagaimana kami mengatasi kehidupan di zaman sekarang ini. Bapa, biarlah Tuhan apa tadi poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Suryani yang tidak berkenan kepada Engkau, angkat itu dari hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Bapa, kalau saat ini Tuhan kami meminta, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi Ibu Pendeta Suryani dengan kasih dan kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini tadi Bapa. Berikan dia kesehatan Tuhan, agar di dalam kesehatan tubuhnya Tuhan, dia bisa melayani Engkau. Tambahkan hikmat Tuhan untuk bicara kepada dia supaya waktu dia menyusun pelajaran-pelajaran ini ada peningkapan yang baru yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini sehingga banyak orang diberkati sebagai gembala sidang. Tuhan, biarlah Engkau memberkati dia sebagai gembala sidang Tuhan. Biarlah Tuhan apapun keberadaan Ibu Suryani kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak, sekali lagi hamba berdoa bagi kami yang mendengarkan pengajaran ini. Bapak, tidak akan berlalu begitu saja, tetapi melalui firman Tuhan, hubungan kami kembali intim bersama Engkau. Dan kami dimampukan untuk menjadikan firman Tuhan dan pengajaran ini
untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing untuk menghadapi akhir zaman ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas pemaparannya pada malam hari ini yang panjang, jelas, dan mungkin di ibadah di gereja jarang mungkin pembelajaran seperti ini. Nah, sebelum kita ke situ, kita lanjutkan sebentar. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Arling dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, besok hari Kamis 8 Agustus 2024 jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema iman dan kualitas hidup. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 9 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang tema karunia bahasa roh. Dan untuk kelas hari Jumat di pukul 19 ini seperti biasa, narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kita akan belajar tentang temanya, siapakah orang yang tersisa? Ini diambil dari Nats Roma 9 ayat 27. Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk hari Jumat di jam 21 ini, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang terutama tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin masih ada satu orang yang bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Kami tunggu, masih ada waktu satu orang untuk bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Suryani yang luar biasa pelajaran pada malam hari ini. Dari semua yang kita bahas tadi Bu,
yang saya tulis ada 11 poin karakter masa kesukaran. Itu sudah dijabarkan. Ada 4 poin yang harus diingat oleh orang-orang percaya. Seperti yang saya bilang tadi itu, mungkin di ibadah atau di gereja itu jarang mungkin ada seperti ini, Bu ya. Apa ada di gereja Ibu bagaimana? Ya, kalau bagi saya ini sangat luar biasa, sangat ini yang harus kita mengerti, yang harus kita ketahui. Dan di situ di karakteristik masa kesukaran itu ada juga mengenai uang. Iya. Itu kan. Kenapa harus uang itu kayak yang membuat masalah, Bu ya? Kenapa harus uang? Di mana-mana ada pelajaran firman itu ada atau khotbah itu masalahnya uang. Kenapa kira-kira, Bu? Iya, masalahnya sebenarnya bukannya uangnya ya, tapi cinta uangnya. Oh, cinta uangnya ya. Iya. Karena uangnya semua orang butuh uang ya. Iya. Saya butuh uang, saudara butuh uang, anak untuk sekolahkan anak, untuk apa? Uang. Jadi masalahnya itu bukan di uangnya, tapi cinta uangnya. Ya itu dia. Ya karena cinta itu cintaannya di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah itu sebenarnya ya, karena emang kenikmatan dunia. Alkitab juga mengajarkan kepada kita ya, kalau saudara lihat pelajaran kita hari Senin kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya Pak ya. Ya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, itu saya ada bagikan ya, saudara bisa lihat itu di YouTube bagaimana. Jadi bukan karena uangnya, tapi cinta akan uang. Jadi ada banyak orang dipakai oleh Tuhan buat uang mereka ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu anak-anak yatim piatu dan sebagainya ya. Jadi itu. Mari kita coba lihat di dalam kita baca di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, Pak. Satu Timotius 6 ayat 10. ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, itu dia. Jadi cinta akan uang. Ya, cinta uang itu berarti emang seluruh hati pikirannya uang. Jadi orang yang cinta uang itu akhirnya saudara mengukur segala sesuatu dengan uang, mengukur orang juga dengan uang, menghormati orang dengan karena orang itu banyak uang, ya karena mau bergaul dengan orang itu karena dia kaya, karena banyak uang. Nah itu. Jadi segala mengukur segala sesuatu itu dengan uang. Ini hati-hati ya. Jadi saudara bisa lihat YouTube saya yang hari Senin kemarin, itu jelas. Iya. Terus. Tapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah itu ya. Jadi kita bisa muliakan Tuhan dengan harta. Ingat dulu waktu COVID ya, ada banyak orang-orang yang punya uang memberikan oksigen, melakukan banyak. Jadi dengan uang banyak kita lakukan untuk hal yang baik ya. Tetapi dengan uang banyak juga dapat dilakukan hal yang jahat ya. Ya. Tadi ada benci lagi orang tapi nggak mau bunuh, bisa bayar orang tua. Ya silakan Pak. Tadi ada lagi tuh ketamakan itu. Ketamakan itu tadi kan ada penjabarannya, serakah, menyembah berhala, selalu kurang gitu ya. Berarti kalau memang hartanya itu berlimpah-limpah, itu jadi berhala, Bu ya. Selalu kurang walaupun sudah banyak hartanya begitu, Bu ya. Bukan hartanya, tapi tamak sikap hatinya ya. Iya. Selalu kurang, selalu itu dikatakan ketamakan ya, tamak.
Jadi tidak pernah cukup, tidak pernah cukup. Dan tapi ya tidak pernah cukup, tamak, tetapi selalu merasa kurang walaupun sudah berlimpah-limpah. Nah itu ketamakan ya. Tamak sehingga tidak peduli lagi dengan orang lain, itu tamak. Ya. Dan inilah kondisi di akhir zaman ya, kan ya. Silakan Pak. Iya, kalau di apa semua tadi yang dipaparkan oleh Ibu Suryani ini kan sangat luar biasa. Jadi orang itu tidak ada lagi, sudah kehilangan kasih mencari kemuliaannya sendiri kan gitu kan. Bukan kemuliaan Tuhan yang dicari, kemuliaannya sendiri. Tidak ada lagi kasih pada mereka gitu Bu ya. Iya. Ya pada dasarnya karena mereka sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jadi karena semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Jadi saya ingat tuh cerita dari kisah nyata dari Albert Einstein. Albert Einstein ya. Jadi di dalam satu kuliah seorang dosen tanya, apakah Tuhan menciptakan segalanya? Jadi semua mahasiswa jawab, iya betul Tuhan menciptakan segalanya. Ini dosen ateis ya. Kemudian dia tanya, wah kalau Tuhan menciptakan segalanya berarti Tuhan menciptakan kejahatan dong. Nggak ada yang jawab, diam ya, diam. Ya kan, kalau Tuhan menciptakan segalanya, berarti dia juga menciptakan kejahatan dong. Nggak ada yang jawab untuk seketika, kemudian seorang mahasiswa, yaitu Albert Einstein. Profesor, saya mau tanya. Dia bilang gitu. Saya mau tanya, apakah panas itu ada? Ya jelas dong ada. Masa panas nggak ada? Ya panas ada. Salah. Panas itu tidak ada. Panas itu menunjukkan ketiadaan. Maksudnya, apakah dingin itu ada? Maaf, dingin itu ada? Saya salah paham. Apakah dingin itu ada? Tentu ada dingin. Oh salah. Dingin itu menunjukkan ketiadaan panas. Ketiadaan panas. Kalau panas kita bisa ukur. Ya, berapa Fahrenheit, berapa Celcius, ya kita bisa ukur. Tetapi kalau dingin, sudah. Ketika dingin, semua partikel mati. Jadi, jelas bahwa dingin itu tidak ada. Dingin itu menunjukkan ketiadaan panas. Kemudian dia tanya lagi. Saya tanya lagi, Profesor. Ya tentu. Apakah gelap itu ada? Ya jelas, gelap itu ada. Salah. Gelap itu menunjukkan ketiadaan daripada terang. Kalau terang kita bisa ukur ya, jadi dijelaskan ya. Tapi gelap tidak. Kemudian dia tanya lagi. Saya tanya lagi. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Mulai bingung itu dosennya. Of course, katanya Tuhan menciptakan kejahatan. Salah. Tuhan nggak pernah ciptakan kejahatan. Tetapi kenapa kejahatan itu ada? Menunjukkan akan ketiadaan Allah dalam diri seseorang. Nah itu. Jadi kejahatan itu menunjukkan, menerangkan bahwa mendeskripsikan ketiadaan Allah dalam diri seseorang. Jadi ketika tidak ada Allah dalam diri seseorang, kejahatan muncul. Itu saja Pak. Jadi itu akhir-akhir zaman ini memang karena orang lebih mencari dunia daripada Tuhan. Sehingga kejahatan. Jadi ketika tiada lagi Allah dalam hati kita, hidup kita, tiada lagi Roh Kudus di dalam diri kita, yang keluar itu muncul semua kejahatan. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira pada malam hari ini yang sangat jelas. Karena waktu tayang sudah habis,
Ibu kalau ada Iya, betul. closing statement ditambahkan, sekalian ditutup dengan doa. Dipersilakan, Bu. Iya, sekali lagi bahwa kita sekarang sudah masuk di akhir-akhir zaman. Kita bisa lihat ya, tanda-tanda akhir zaman juga sudah nyata. Ya, dan kemudian pada hari ini kita melihat tanda-tanda kelihatan dari karakter manusia semakin hari semakin jahat. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, terus-menerus dalam Tuhan, sehingga karakter Kristus boleh menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara harus tahu bahwa akhir dari kekristenan itu untuk menjadi seperti Kristus. Untuk kita menjadi seperti Kristus, untuk kita memiliki pikiran Kristus, untuk kita memiliki hati seperti Kristus, dan tindakan seperti Kristus, tidak lain dan tidak bukan harus tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita mengarungi kehidupan di akhir-akhir zaman ini. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Baik, semuanya. Yani, terima kasih pengajarannya malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di hari akan datang. Jangan lupa besok ada renungan pagi di Sema Adonai jam 05.30. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, salam.